Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rifatmawati sebagai tutor asistensi UTS 2020-2021 matkul Statistik 1. Di sini saya akan membahas soal UTS Statistik 1 tahun lalu, yaitu tahun 2019-2020. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Ini adalah soal nomor 1, yaitu distribusi frekuensi di bawah ini menunjukkan hasil nilai ujian statistik 1 pada semester pendek sebagai berikut. Di sini tertera nilai ujian dan jumlah mahasiswa. Lalu pertanyaannya ada dari poin A sampai poin J. Untuk mempermudah penyelesaian nanti, kita buat dulu tabel sebagai berikut. Tabelnya berisi nilai, frekuensi kumulatif, nilai tengah dikali frekuensi, nilai tengah dikurangi nilai rata-rata, nilai tengah dikurangi nilai rata-rata kuadrat, yang terakhir frekuensi dikali nilai tengah dikurangi nilai rata-rata kuadrat. Dalam pembuatan tabel kita berhenti dulu di X1 kali F1 karena kita belum mencari nilai rata-rata. Untuk nilai rata-ratanya kita bisa menggunakan rumus sigma XI dikali FI per sigma N. Sigma XI dikali FI kita bisa lihat di tabel, yaitu 3108, dan sigma N yaitu adalah jumlah frekuensinya, yaitu 40, sama dengan 77,7. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan poin A, yaitu carilah limit bawah dan limit atas kelas ketiga. Kita kembali ke soalnya. Yang limit bawah itu adalah yang sebelah kiri, yang limit atas itu adalah yang sebelah kanan. Karena ini yang dicari adalah limit bawah kelas ketiga dan limit atas kelas ketiga, berarti limit bawah kelas ketiga yaitu 70 dan limit atas kelas ketiga adalah 79,9. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang poin B. Carilah kelas nyata bawah dan kelas nyata atas kelas keempat. Kelas nyata bawah kelas keempat bisa dicari dengan rumus limit atas kelas ketiga ditambah limit bawah kelas keempat per 2. Tadi udah dibahas, limit atas kelas ketiganya adalah 79,9 dan ditambah limit bawah kelas keempatnya adalah 80. Selanjutnya dibagi 2, hasilnya 79,95. Untuk kelas nyata atas kelas keempat, rumusnya adalah limit atas kelas keempat ditambah limit bawah kelas kelima. Hasilnya adalah 89,95. Kita masuk ke pertanyaan poin C. Carilah rata-rata kelas ketiga. Kita menggunakan metode kelas limit. Rumusnya adalah limit bawah kelas ketiga ditambah limit atas kelas ketiga dibagi 2. Limit bawah kelas ketiga itu sendiri tadi adalah 70, ditambah limit atas kelas ketiganya yaitu 79,9, selanjutnya dibagi 2. Hasilnya adalah 74,95. Kita masuk ke pertanyaan poin D, yaitu carilah interval kelas. Pada masing-masing kelas, interval sendiri itu adalah jangkauan antar kelas. Kita bisa menggunakan limit bawah per kelas untuk mencari intervalnya. Dari limit bawah kelas pertama yaitu 50, limit bawah kelas kedua 60, limit bawah kelas ketiga 70, limit bawah kelas keempat 80, dan limit bawah kelas kelima adalah 90. Dari 50 ke 60 itu adalah jangkauannya 10. Dari 60 ke 70 juga 10, dan 70 ke 80 jangkauannya juga 10. Dan yang terakhir 80 ke 90 itu jangkauannya adalah 10. Nah, ini karena jangkauannya adalah 10 semua, jadi interval kelasnya adalah 10. Pertanyaan poin E, carilah rata-rata nilai ujian statistik 1. Tadi udah dibahas waktu di depan, yaitu kita bisa mencari nilai rata-rata kelas dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma N. Untuk sigma XI kali FI tadi udah dibahas di depan, yaitu 3108 dibagi sigma N. Sigma N itu adalah jumlah seluruh frekuensi, yaitu 40.
Jadi 3108 dibagi 40 hasilnya adalah 77,7. Untuk pertanyaan poin F, yaitu carilah median dari nilai ujian statistik 1. Median itu sama dengan kuartil 2. Kuartil 2 itu sama dengan setengah N. Untuk N-nya sendiri adalah jumlah seluruh frekuensi. Jadi setengahnya dari jumlah seluruh frekuensi. Seluruh frekuensinya adalah 40. Setengahnya dari 40 adalah 20. Kita bahas rumus terlebih dahulu. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Setengah N itu adalah setengah dari jumlah datanya. Dan FK itu adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Dan FI itu sendiri adalah frekuensi kelas median tersebut. I-nya itu adalah interval. Kita kan tadi di awal sudah mencari kuartil 2, yaitu setengah dari data, dan hasilnya 20. 20 itu digunakan untuk mencari kelas mediannya. Kita balik lagi ke tabel yang awal tadi ya. Itu data ke-20 itu terletak di kelas ketiga. Berarti kita sudah mengetahui nih di mana kelas mediannya, yaitu kelas ketiga. Dengan begitu, kita bisa mencari tepi bawah. Tepi bawah sendiri itu adalah limit bawah kelas median dikurangi 0,5. Yaitu 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Ditambah setengah N min FK per F1. FK sendiri adalah tadi jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Bisa dilihat di tabel, yang ungu itu adalah kelas median. Jadi kita bisa mengetahui bahwa FI-nya itu adalah frekuensi di kelas median. FI sendiri adalah 10. Dari situ juga kita bisa mencari FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FK-nya adalah 10. Kita kembali lagi ke soalnya. TB-nya tadi sudah diketahui, yaitu 69,5. Ditambah setengah N min FK. Setengah N-nya 20, min FK-nya 10, per FI. FI-nya tadi juga sudah diketahui 10. Dikali I, intervalnya 10. Sama dengan 69,5 ditambah 10. Jadi sudah diketahui medianya adalah 79,5. Kita lanjut ke pertanyaan poin G. Carilah modus nilai ujian statistik 1. Kita bahas terlebih dahulu rumusnya. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Dan itu sendiri adalah interval. Modus itu adalah data terbanyak. Data terbanyak berada di kelas keempat, yaitu sebanyak 15 orang. Selanjutnya kita bisa mencari D1. D1 sendiri adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 sendiri adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi selanjutnya. Kita kembali lagi ke soal. TB-nya adalah 80 dikurangi 0,5 menjadi 79,5. Ditambah D1-nya tadi adalah 15 dikurangi 10 per D1, 15 dikurangi 10, ditambah D2-nya tadi adalah 15 dikurangi 5 dikali intervalnya 10. Sama dengan 79,5 ditambah 5 per 5 plus 10 dikali 10. Sama dengan 79,5 ditambah 2,5. Hasilnya adalah 82. Jadi modus nilai ujian statistika 1 adalah 82. Kita masuk ke pertanyaan poin H, yaitu carilah kuartil ketiga dalam
nilai ujian statistik 1. Kuartil 3 adalah H3. H3 sama dengan 3/4N. N-nya sendiri adalah jumlah data. 3/4 dari 40 sama dengan 30. Untuk tambahan aja, kuartil itu adalah N/4. Jadi kalau kuartil ketiga jadi adalah 3N/4. Lanjut, kita masuk rumus. Rumusnya ini tuh hampir sama seperti pertanyaan poin G. TB-nya sendiri adalah tepi bawah kelas kuartil ketiga. 3/4N itu adalah jumlah data. FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil ketiga. FI-nya adalah frekuensi kuartil ketiga. Dan I-nya adalah interval. 30 itu digunakan sebagai penentu di mana letak kelas kuartil ketiga, yaitu terletak di kelas keempat. Kita bisa langsung masuk ke soal. Tepi bawahnya adalah 80 dikurangi 0,5 menjadi 79,5 ditambah 3/4N-nya adalah 30 dikurangi FK-nya adalah 20 per FI. FI-nya 15 dikali I intervalnya 10. Hasilnya sama dengan 79,5 ditambah 6,67 sama dengan 86,17. Jadi kuartil ketiganya adalah 86,17. Kita lanjut ke pertanyaan poin E. Carilah desil keempat dalam ujian statistik 1. Desil keempat kita bisa lambangkan dengan D4. Desil itu adalah per 10. Jadi jika desil keempat berarti 4/10. 4/10 N sama dengan 4/10 kali 40. Hasilnya sama dengan 16. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari kelas desil kita bisa menggunakan data ke-16. Data 16 itu masuk ke kelas 3. Untuk rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu TB itu sendiri adalah tepi bawah kelas desil, 4/10 N itu adalah data, FK sendiri adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan FI adalah frekuensi kelas desil. I-nya interval. Karena berada di kelas ketiga berarti tepi bawahnya adalah 70 dikurangi 0,5 menjadi 69,5 ditambah 4/N10 yaitu 16 dikurangi FK. FK-nya adalah 10 per FI. FI-nya juga 10 dikali interval. Intervalnya 10 menjadi 69,5 ditambah 6, hasilnya adalah 75,5. Jadi desil keempat dalam ujian statistik 1 adalah 75,5. Kita masuk ke pertanyaan poin terakhir, yaitu poin J, yaitu carilah standar deviasi nilai ujian statistik 1. Rumusnya adalah S sama dengan akar sigma X1 kali X bar per akar sigma F. Kita balik lagi ke tabel. Sigma F XI min X bar kuadrat itu adalah 5379,5. Dan sigma F-nya adalah 40. Bisa langsung kita masukkan ke soal, yaitu sama dengan akar 5379,5 per akar 40 sama dengan akar 134,9375 sama dengan 11,6. Jadi standar deviasi nilai ujian statistik 1 adalah 11,6. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Daftar gaji karyawan perusahaan makanan dan minuman setiap bulan adalah sebagai berikut. Itu ada besarnya gaji dan jumlah karyawan. Untuk pertanyaannya ada dari poin A sampai poin F.
Sama seperti soal nomor 1, untuk mempermudah pengerjaan berikutnya, kita buat dulu tabel seperti ini, yang berisi gaji, frekuensi kumulatif, nilai X dikurangi nilai rata-rata, selanjutnya nilai X dikurangi nilai rata-rata kuadrat, lalu F kali nilai X dikurangi nilai rata-rata kuadrat. Pertanyaan poin A adalah carilah rata-rata gaji karyawan. Kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X1 dikali F1 per sigma N. Sigma X1 kali F1 sendiri adalah jumlah gaji karyawan dikali jumlah karyawannya. Lalu dibagi sigma N. Sigma N sendiri adalah jumlah seluruh karyawan. Sama dengan 39 juta ditambah 10 juta ditambah 35 juta ditambah 6 juta ditambah 12 juta dibagi 34, hasilnya sama dengan 102 juta dibagi 34 sama dengan 3 juta. Jadi rata-rata gaji karyawan adalah 3 juta. Kita masuk ke pertanyaan poin B. Carilah median gaji karyawan. Median itu adalah setengah N. N-nya adalah total karyawan. Setengah dari 34 sama dengan 17. Selanjutnya kita bisa melihat tabel. Data ke-17 itu berada di gaji karyawan sebesar 2.500.000. Jadi median gaji karyawan adalah 2.500.000. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan poin C, yaitu carilah modus gaji karyawan. Kita bisa lihat di tabelnya tadi bahwa frekuensi terbanyak adalah 14 karyawan. Dan 14 karyawan tersebut mempunyai gaji sebesar 2.500.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa modus gaji karyawan adalah 2.500.000. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan poin D, yaitu carilah kuartil pertama gaji karyawan. Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu H1. H1 itu sama dengan 1/4 N. N-nya sendiri adalah 34, jadi 1/4 kali 34 itu sama dengan 8,5. Dilihat di tabel, data ke 8,5 itu berada di gaji 3 juta. Berarti kuartil pertama gaji karyawan adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan poin E, yaitu carilah desil ke-7 gaji karyawan. Nah, pertanyaan ini tuh juga hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya. Desil itu D, desil ke-7 berarti D7. Desil adalah N/10, berarti 7/10 kali N sama dengan 7/10 kali 34, hasilnya 23,8. Data ke 23,8 itu berada di gaji 2,5 juta. Berarti desil ke-7 gaji karyawan adalah 2.500.000 rupiah. Kita memasuki pertanyaan poin terakhir, yaitu poin F. Carilah standar deviasi gaji karyawan. Rumusnya standar deviasi sendiri adalah S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi sigma F. Untuk akar sigma X1 min X bar kuadrat itu bisa dilihat dari tabel, dan akar F-nya juga bisa dilihat dari tabel. Kita masuk lagi ke soalnya, berarti akar sekian dibagi akar 34 sama dengan akar sekian dibagi akar 5,83. Hasilnya adalah 977.692,361 rupiah. Sekian yang bisa saya sampaikan, maaf jika banyak kekurangan, karena saya sendiri pun juga sedang belajar.
Semoga bisa paham atas apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.